Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi bagaimana cara mengisi e-rapot di aplikasi. Kebanyakan sekarang sudah menggunakan e-rapot. Ada beberapa keuntungan dalam menggunakan e-rapot. Salah satunya, terutama keuntungan untuk wali kelas. Contoh, wali kelas tidak harus mengisi nilai untuk siswanya karena nanti nilai akan diisikan oleh guru-guru mapalnya masing-masing, akunnya masing-masing. Kita harus masukkan akun kita masing-masing, di mana akun itu nanti akan menjadi pintu gerbang kita untuk memasukkan nilai ataupun mengolah nilai untuk siswa yang bersangkutan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba masuk ke aplikasi e-rapot. Yang sebagai contoh, saya akan menggunakan e-rapot yang ada di sekolah saya pribadi. Nah, sekarang kita coba masuk ke aplikasi e-rapot. Kita buka e-rapot. Nah, kita akan coba masuk ke aplikasi e-rapot. Yang sebagai contoh, saya akan menggunakan e-rapot yang ada di sekolah saya pribadi. Nah, sekarang kita coba masuk ke aplikasi e-rapot. Kita buka e-rapot. Nah, kita sudah masuk di dashboardnya e-rapot. Kita masukkan email ya, email dan password. Kita masukkan email dan password. Kita masukkan punya saya. Sini kita masukkan, oke, kita klik tombol masuk. Ya, kita klik tombol masuk. Sini. Oke, maka otomatis kita akan diarahkan ke aplikasi e-rapot. Nah, di sini ada dashboardnya. Di dashboardnya itu ada beberapa item ya. Ada referensi, perencanaan, penilaian, laporan hasil, monitoring, dan profil. Nah, di sana ada beberapa mata pelajaran yang diampu ya. Di sini seperti ada kita mengisi nilai di kelasnya siapa, kita mengisi kelas apa. Contoh di Bulog Mikrotik saya ngajar di beberapa kelas, ada 5 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, tergantung wali kelasnya siapa. Nah, di sini ada wali kelas. Kita turun ke bawah. Nah, di bawah kita, karena saya masuk sebagai wali kelas, maka di bawah itu ada bagian untuk wali kelas. Nah, di sana. Nah, ini untuk pendidikan agama Islam. Di sana ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Ya. Nah, kalau sudah diisi, maka bentuknya akan seperti itu. Kita harus diproses nilainya. Oke, lanjut lagi. Ke bawah lagi. Yang itu adalah guru-guru mata pelajaran yang ngajar di kelas kita. Yang ngajar di anak-anak kelas kita. Sana ada bahasa Indonesia, matematika, ya. Terus ke bawah, nah gitu. Kemudian selain itu juga, selain di wali kelas juga, kita mungkin sebagai guru nanti ya. Kalau kita sebagai guru, kita nanti akan yang namanya membuat sebuah perencanaan. Sebelum kita mengisi nilai, kita itu harus membuat dulu perencanaan, baik perencanaan pengetahuan maupun perencanaan keterampilan. Penilaian pun sama. Ada penilaian secara pengetahuan, ada penilaian secara keterampilan ya. Oke. Nah, di sana ada 2 item ya, ada perencanaan dan penilaian. Kita pertama itu harus membuat dulu perencanaan. Karena kalau sebelum ngisi nilai kita harus berencana dulu, kita bikin perencanaan dulu, kita ngajar di kelas mana, ngajar di kelas mana, ngajar di kelas mana, ngajar di kelas mana, maupun mapelnya apa, mapel A, mapel B, mapel C, mapel D gitu ya. Nah, kita di sana ada keterampilan, ada pengetahuan di perencanaannya. Oke. Nah, untuk rekan-rekan mungkin sudah tahu ya bagaimana cara pengisiannya. Mungkin ini cuma sebagai acuan saja. Dan di sekolah saya begini cara pengisiannya gitu ya. Mungkin sama di sekolah lain juga pengisiannya seperti itu.
Di keterampilan nanti ada beberapa penilaian ya, ada penanya, ada penugasan, ada proyek, ada kinerja. Di ada KI, ada KD. KI-nya kalau KI-nya 3.1 di pengetahuan, berarti KD-nya di keterampilan 4.1. Kalau di pengetahuannya 3.2 berarti 4.2, 3.3, 4.3 gitu ya. Sama aja. Kita masuk ke penilaian ataupun perencanaan pengetahuan. Kita tambah data. Nah, di sini ada perencanaan. Kita contoh saya ngajar di kelas 10 ya. Kita coba saya ngajar yang tadi kelas 10. Kelas 10, rombongan belajarnya kita buka. Saya ngajari OTKP 1 contoh. Saya ngajari 10 OTKP 1, benar. Oke. Kemudian mapelnya kita pilih simulasi digital. Nah, di sini kita tinggal pilih aktivitas penilaiannya. Mau ujian harian, ujian tengah semester, atau UAS. Ya, itu tinggal kita isi aja. Penilaiannya pun sama, tekniknya bisa tertulis, lisan maupun penugasan. Bobot 100%. Ya, untuk bobot 100%. Nah, sini ada KI-nya 3.1. Itu ya. 3.1. Oke, kalau sudah di checklist, di sana checklist saja satu sebagai contoh. Kita klik tombol simpan. Itu cara pengetahuan. Sekarang kita lanjut ke penilaian keterampilan ya, perencanaan keterampilan. Sama, kita tambah data. Karena ini bentuknya perencanaan, kita bikin perencanaan dulu sama kelas 10. Rombongan belajarnya kita pilih TKP 1. Mata pelajaran kita pilih simulasi digital. Teknik penilaiannya kita di sini kinerja. Bobotnya 100%. Nah, KD-nya ataupun ya KD-nya kita di sini bisa kinerja, kita tulis saja di aktivitas yang bebas. Kita pilih 4.1 ya. Checklist di sana. Tergantung KI-nya yang dipakai. Kalau 3 berarti 4.3, 4.4 gitu aja. Ikutin aja. Oke, kalau sudah klik selanjutnya, klik tombol simpan kalau sudah. Sekarang kita lanjut ke penilaian. Penilaiannya pun sama, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Ya, di sini kita tinggal pilih kelas, rombongan belajar sama, mata pelajarannya kita isi, rencana penilaiannya sudah dibikin total contohnya ya. Oke, kita maka otomatis akan nilainya sudah itu kan sudah terisi. Nah, itu. Pengetahuannya sudah, rata-ratanya sudah ya. Itu untuk pengetahuan. Sama untuk keterampilan juga sama seperti itu langkahnya ya. Jadi untuk pengetahuan keterampilan sama, cara input nilainya sama. Kita tinggal bisa unduh format Excel-nya. Kemudian kita masukkan nilainya di sana, kemudian kita unggah lagi format Excel-nya dan selesai. Itu ya. Jadi cara pengisiannya seperti itu, simpel kok. Oh, keterampilan juga sama. Nah, cari langsung ke laporan hasil belajar. Sana kita cek ya, kalau sudah isi nilai karakter sudah diisi, kriteria sudah diisi, sudah diisi apa? Ekstrakurikuler sudah diisi. Ya. Kita ke laporan hasil belajar lagi. Kita cek rapotnya. Ya, tidak cetak rapot semester, kita cek. Oke, kita cek. Nah, sudah masuk semua, namanya sudah diisi. Dan kita lihat nilainya. Ya, kita lihat nilainya. Sana ada halaman depan rapor akademik. Oke, kita lihat nilainya itu nilai sudah muncul. Untuk atas nama Aditya Burhanuddin Yusuf nilainya itu. Ya, itu untuk nilainya. Oke, kalau sudah itu mungkin teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian cara penginputan nilai ke e-rapot. Kurang lebihnya mungkin nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.